Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, Pak Ustadz ini mengatakan bahwa ada kitab asli dari Alkitab. Seakan-akan Alkitab yang sekarang tidak asli. Nah saudara dalam Tuhan, Kristen cerdas yang menjadi lawan bicaranya menanyakan, mana aslinya? Tunjukkan aslinya. Namun saudara dalam Tuhan, ternyata Pak Ustadz ini pun tidak bisa menunjukkan kitab asli dari Alkitab yang dia maksud. Nah saudara dalam Tuhan, terjadilah perbincangan yang sangat seru dan mari kita lihat sebelumnya. Dan pastikan tekan tombol like untuk sekalian share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kau tidak bisa menunjukkan yang asli, berarti kau harus percaya yang di hadapan saya. Anda itu, Kalau kau tidak percaya yang asli, Injil yang asli, berarti kau harus percaya yang ada di hadapan saya. Anda itu meminta ininya seperti ayat Al-Quran bentuknya atau Hei. Kalau kau tidak bisa menunjukkan yang asli, berarti kau harus percaya dengan apa yang ada di hadapan saya. Sepakat? Tidak bisa seperti itu. Oh, berarti kau bohong. Tidak Kau bohong, bohong. Pak Ustadz. Tidak. Kau nggak bisa tidak nunjukkan yang bohong. asli. Berarti kau harus percaya apa yang ada di hadapan saya, Pak Ustadz. Gitu, selesai. Itu tidak berbohong. Soalnya kitab Mana? Injil yang asli itu ada hanya kalau Injil asli itu Ada di mana? dibacakan. Ada di mana? Bang Injil yang RK, asli ada di mana? Ada di mana? Bang RK pasti jadi mualaf. Mana Injil yang asli? Oke, it's okay. Kalau kau bisa menunjukkan kitab Injil yang asli, saya syahadat malam ini. Silakan. Oke. Dong, harus kayak gitu dong, fair dong. Saya membaca yang ini, kau bilang palsu. Kau tidak percaya. Tidak bisa. Sekarang saya tanya, mana yang asli? Sehingga saya Ini. percaya yang kau katakan yang asli. Mana yang asli, mana? Kita bertemu. Di sini juga bisa. Jangan kau ajak saya ketemu. Mau ngapain sih kamu ajak jawab di sini? Jawab di sini. Jawab. Gak mau kok. Udah kepepet kau. Hancur berantakan. Betul. Mana yang asli? Ketika saya baca, kalau kau tidak bisa menunjukkan yang asli, berarti kau harus percaya yang di hadapan saya. Anda itu, Kalau kau tidak percaya yang asli, Injil yang asli, berarti kau harus percaya yang ada di hadapan saya. Anda itu meminta ininya seperti ayat Al-Quran bentuknya atau Hei. Kalau kau tidak bisa menunjukkan yang asli, berarti kau harus percaya dengan apa yang ada di hadapan saya. Sepakat? Tidak bisa seperti itu. Oh, berarti kau bohong. Tidak Kau bohong, bohong. Pak Ustadz. Tidak. Kau nggak tidak, bisa tidak, nunjukkan tidak yang bohong. asli. Berarti kau harus percaya apa yang ada di hadapan saya, Pak Ustadz. Gitu, selesai. Itu tidak berbohong. Soalnya kitab Mana? Injil yang asli itu ada hanya kalau Mana? Injil asli itu Ada di mana? dibacakan. Ada di mana? Bang Injil yang RK, asli ada di mana? Ada di nanti mana? Bang RK pasti jadi mualaf. Mana Injil yang asli? Oke, it's okay. Kalau kau bisa menunjukkan kitab Injil yang asli, saya syahadat malam ini. Silakan. Oke. Bentar. Sekarang, Mas, mana? Itu Mas, ambil di lemari Mas. Di lemari mana sih? Lemari sana ya? Injil. Kita tunggu teman-teman. Kita saksikan teman-teman. Ambil. Mana? Kita lihat mana? Oh, udah, Pak. Udah. Mana Injil yang asli? Udah. Sebentar dulu. Ini soalnya ada orang sebentar dulu. Oke, kabur. Kedebatnya lah ya. Ayo. Kabur. Oh, waduh, Kabur. Tar dulu. Siapa yang mau Kabur. Tar. Kabur. Siapa yang mau kabur? Sorry, saya Kabur. tidak akan kabur. Kabur, Ustaz. Jangan kabur. Pencet tombol larinya. Pencet. Pencet tombol larinya sekarang. Mana? Mulai. Kita dijelaskan. Saya di sana. Mana? Sebentar. Kalau kitab Injil asli ya Mana? dipublikasikan, Bang RK pasti mualaf. Mana kitab Injil aslinya? Bang RK pasti mualaf. Ya, mana Injil aslinya? Mana? Silakan. Bang RK. Ini aja. Mana? Kita ke Yerusalem gimana?
Mana kitab Injil asli? Oh, ke Yerusalem. Mau saya. Iya, di Mau. Yerusalem gimana kita ke Nah, Yerusalem? mana? Ada siapa yang kasih saya duit? Mau ke Yerusalem, ayo. Mau saya. Ayo. Sekarang Siapa yang kamu traktirin saya? Kamu traktirin saya ke Yerusalem enggak? Kamu traktirin saya ke Yerusalem enggak? Oh, saya mending traktirin Bang RK ke ini ke umroh. Oh, kau ngajak saya ke Yerusalem. Alasan teman-teman. Alasan Ustadz ini mulai alasan. Nah. Kabur. Iya, makanya Bang RK Kabur. Pak Ustadz, jujur Pak Ustadz, jujur. Itu beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan barang banyak. Mana? Ada di masjid itu ya Al-Qur'an. Kalau Injil asli itu sudah diangkat, sudah ada di Mana berarti kau percaya kepada yang di depan saya dong. Kalau kau tidak bisa membuktikan secara ilmiah dan juga bentuk fisiknya, berarti kau percaya yang di depan saya. Mana? Kau jangan mengatakan yang di depan saya adalah palsu, sementara kau tidak bisa menunjukkan yang asli. Berarti kau penipu. Bukan penipu. Kau penipu. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan yang asli, kau penipu. Mana yang aslinya? Bukan penipu. Bukan penipu. Tidak penipu. Bukan. Mana? Kabur. Yes, tidak akan kabur saya. Pencet tombol kabur. Udah nggak tahan saya mau pencet tombol kabur. Yang ente anut Injil mana? Mana yang aslinya? Mana? Tunjukkan dulu. Yang ente anut Injil mana? Mana yang aslinya? Mana? Tunjuk. Mana? Soalnya ente Jangan kemana-mana Ustadz. Gentle dong. Gentle dong dengan saya. Harus gentle dong. Ambil. Kita diskusi sampai pagi. Sampai pagi kita diskusi. Gas. Sampai pagi kita gas. Serius ya, mereka serius ya, Serius gua juga serius. Serius ya. Gua juga serius. Ini mereka. Nih. Injil asli itu tidak dipublikasikan seperti Jangan alasan kau, jangan. seperti itu. Ustadz, jangan alasan kau, jangan alasan kau Ustadz, jangan alasan Ustadz. Kalau kau udah nggak bisa berdebat, lambaikan bendera putih, bilang RK, saya nggak sanggup debat dengan kamu. Memang kebenaran itu tidak bisa kamu tidak bisa lawan dengan kebenaran. Jawab. Tidak bisa. Saya kasih paus 2, kalau kamu bisa, saya kasih paus 2, kalau kamu bisa tunjukkan Injil yang asli. Saya kasih kamu paus 2, give paus 2 malam ini. Saya kasih kamu paus. Kau percaya? Ada yang bakal kirim kamu paus 2 kalau kamu bisa nunjukin yang asli. Bentuk fisiknya mana? Saya kasih kamu gift paus malam ini, serius. Teman-teman, 2,2600 orang, saya bakal gift dia paus dia ya. 2 paus kau bisa cairkan malam ini 500.000. Saya kirim kamu malam ini ya. Kamu percaya? Saya kirim kau malam ini kalau kau bisa tunjukkan. Pak Ustadz, silakan. 2 paus. Bang RK, pertanyaan Bang RK konyol. Konyol, kasih pertanyaannya. Anda bisa nggak tunjukkan angin itu? Kabur. Udah kabur aja Pak Ustadz. Kalau malu kabur aja. 2.600 orang nonton. Kabur Pak Ustadz kalau nggak bisa jawab. Itu ada asli. Silakan. Keok, saya bilang keok. Kalau ngomong itu by data, evidence base. Kalau kamu tidak bisa pakai data, kamu KO. Saya bilang kamu penipu. Tidak KO. Nah sekarang ketika saya menunjukkan Injil asli di depan, kamu tidak percaya. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kau tunjukkan Injil yang menurut kamu asli itu mana? Satu hal Pak Ustadz. Kenapa Anda tidak minta isinya? Dengar Pak Ustadz, bentuknya. Pak Ustadz, dengar baik-baik Pak Ustadz. Pak Ustadz dengar baik-baik. Ketika Pak Ustadz pergi ya ke Yerusalem, Pak Ustadz kan ngajak, enggak. Pak Ustadz ngajak saya pergi ke Yerusalem kan. Nah, ketika Pak Ustadz pergi ke sana ke Yerusalem, itu Pak yang menjaga semua menjaga itu wisata-wisata rohani di sana itu dari Ordo Fransiskan. Ya. Ordo Fransiskan yang menjaga semua yang di sana, ya, wisata-wisata rohani yang ada di Yerusalem. Nah, sekarang Pak Ustadz, saya ingin bertanya kepada kamu, jika kamu tidak bisa menunjukkan kitab asli, kamu bisa menunjukkan kitab asli malam ini, Injil asli, saya kirim kau 2 paus malam ini. Ada yang kirim kamu 2 paus? Ayo. Anda itu minta
Kabur. Bendanya Kabur. seperti Paling apa. kurang kamu bisa kenapa menunjukkan tidak data. isinya? Kenapa tidak isinya? Paling kurang kamu bisa menunjukkan datanya. Mana? Tentunya ada yang namanya perkamen-perkamen itu ya, manuskrip-manuskrip. Mana manuskrip yang asli ya, manuskrip Injil yang asli. Itu bagus. Sekarang mana manuskrip Injil yang asli? Mana? Manuskrip Injil yang asli mana? Manuskrip Injil asli di Oke, manuskrip Injil yang asli, silakan. di galeri. Buka. Di galeri saya tuh. Kita lihat apakah manuskripnya bahasa Arab, teman-teman? Injil asli. Bukan bahasa Arab. Apakah manuskripnya bahasa Arab? Bukan, Injil asli itu bukan bahasa Arab. Bahasa Ibrani. Manuskrip apa? Injil itu bahasa Yunani, mulai ngaco. Aduh, saya punya Bahasa anjaynya Yunani, ini kepencet. Aduh, salah kehapus. sebut. Mulai ngaco. Aduh, kepencet anjaynya. Sabar. Saya record dulu anjaynya. Bahasa Yunani, bahasa Suryani. Nah, Diam. itu bukan di sini, Mas. Sini salah sini. Sip, enggak ketemu ya? Sini. Galeri ini nih. Sabar. Anda itu nanyanya jangan bentuk kitab Injil seperti apa, kayaknya isinya gitu. Makanya baca surat Maryam, kola. Sabar, kau diam dulu. Saya lagi record, saya punya ini kehapus nih. Diam dulu. Oke, udah enggak? Oke, udah. Jawab mana? Kita tunggu, kita saksikan saudara-saudara. Pak Ustadz sedikit lagi akan pencet tombol kabur. Tombol kabur dia akan pencet ya. Ya, teman-teman, saksikan teman-teman. Teman-teman di bawah, jangan keluar dulu dari live ini ya. Jangan keluar dulu live ini. Kita saksikan jawaban dari Ustadz ini. Bang RK ya. Iya, saya Eka. Semoga Bang RK bisa naik haji gitu ya. Gitu, Iya, saya naik haji di Yerusalem. Amin ya Allah. Bang RK. Iya, saya mau naik haji di Yerusalem ya. Moga-moga tahun depan saya ke Israel. Amin. Ada yang bilang, Eka, mau nggak ke Israel, Eka? Amin. Saya ke Israel ya Allah. Saya kapan ngomongnya sih? Ngomong terus Bang RK. Ya, ini saya doa ya. Semoga ada yang tawarin. Eka, mau nggak ke Israel? Amin. Mau banget ya Allah. Ayo saya ke Israel. Ajak saya ke Israel. Kayak tukang obat tuh. Kayak Jawab. tukang obat. Diam dulu. Jawab. Jawab. Kayak tukang obat jadinya makan dulu aja, makan dulu. Ngomong cepat, ngomong. Ngomong cepat, Nah, isinya aja isi secara ringkas kesimpulan dari Injil itu ya. Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama mungkin itu mengesahkan Allah SWT ya. Mana yang harus tuh disambar lagi. Kau bilang tadi pakai bahasa Suryani, bahasa Yunani, mana? Saya katanya harus disuruh baca. Mana manuskrip? Kau tadi bilang, kau makan nantang saya. Kamu nantang saya, kau bilang, iya manuskripnya. Kau bilang gitu. Iya manuskripnya. Manuskrip, oke, kau bilang gitu. Nah sekarang mana manuskrip Injil yang asli yang kau maksud itu mana? Saya bacanya gimana kalau bahasa Yunani kalau nggak bisa baca? Gimana ini? Kalau kamu bisa tunjukkan yang asli, saya kirim kamu paus. Tetapi kalau kamu tidak bisa menjawab, berarti kamu harus percaya yang di depan saya. Bang RK, maksudnya Injil itu kirim asli, pernyataan Injil asli atau bentuknya seperti Al-Quran? Mana? Enggak, terserah kamu. Yang penting mana perkamennya, mana manuskripnya, mana? Tolong Mas, itu bukan Mas. Terserah kamu. Whatever. Tapi mana perkamennya, mana manuskripnya? Manuskrip lah, mana? Kabur aja Ustaz, kabur aja. Gak bakal kabur saya. Kabur aja, mual. Kabur. Kabur. Pencet terus. Pencet sampai pagi ku tanyain kau yang masalah ini. Selesaikan dulu. Ya, kerja tuh saya. Iya, alasan. Bilang aja, RK, aku mau kabur sekarang. Kamu bisa tunjukkan yang asli. Saya kirimkan 2 paus malam ini buat kamu. 2 paus. Ada yang kirim, bukan saya. Ada yang kirim di bawah 2 paus. Ya, sudah WA saya. Bang RK, buka Quran surat Al Imran, masalah Injil.
Saya nggak bahas, saya nggak tanya Al-Quran. Saya lagi tanya mana manuskripnya, perkamennya itu mana? Kalau nggak ada perkamen, setidaknya manuskripnya mana? Kalau kamu nggak bisa tunjukkan, berarti kamu harus percaya yang di depan saya. Tapi kalau kamu bisa tunjukkan, 2 paus terbang malam ini dengan kamu, betul. 2 paus terbang. Lagi lah, nyalain lagi. Sebentar dulu. Nih lemot HP-nya tuh, itu tuh. Gara-gara suara Bang RK sih nyerocos terus kayak tukang obat. Saya enggak dikasih. Ya, makanya Pak Ustadz, mulut dengan otak itu harus sejalan Pak Ustadz. Jangan mulut ngomong, otak nggak sejalan. Bagus. Bang RK itu sebenarnya Jangan ke situ dulu, jangan. Jawab dulu pertanyaan saya. Mulut sama otak. Iya, mulut sama otak gua sejalan. Mulut sama otak gua sejalan. Makanya gua cepat pikirnya. Sejalan gimana? Nah, sekarang jika mulut dan otakmu sejalan, Ustadz, ya, jawab pertanyaan saya mana? Manuskrip mana manuskrip? Juga kayak ininya. Maka diangkat. Sebenarnya sih. Oh di Anda pengen tahu Injil asli ya? Jangan bentuknya ya Bang RK, jangan bentuknya ya. Bang RK. Aji. Tanya, panggil semuanya, panggil semuanya. Ya, jangan nanya fisiknya ya, jangan nanya fisik kitab Injil itu ini isinya aja, isi pokok kandungan ya Bang RK. Enggak, saya mau tanya perkamennya, saya mau minta manuskripnya. Kitab suci Injil. Saya mau minta manuskrip Injil yang asli yang kau maksudkan itu mana? Manuskrip Injil asli. Jangan bahas yang lain. Baik, saya minta yang aslinya. Simak apa yang dibicarakan oleh saya bisa buka data. Saya nggak mau ngomong yang lain lagi. Tadi dengan seorang ustadz, mereka membicarakan mengenai kitab asli dari Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, Pak Ustadz ini mengatakan bahwa ada kitab asli dari Alkitab itu sendiri. Seakan-akan ya kitab yang sekarang ini bukan asli ya, seakan-akan kitab yang sekarang ini ya palsu gitu loh. Nah, saudara dalam Tuhan, ketika dia mengatakan hal itu, Kristen yang cerdas ini bertanya ulang ya, atau bertanya balik. Kalau memang benar bahwa ada kitab asli dari Alkitab, tolong tunjukkan sekarang juga. Tapi dalam Tuhan kita sudah dengarkan apa jawaban dari Pak Ustadz ini. Dia malah berbelit-belit dan akhirnya lucu ya. Dia mengatakan bahwa kitab yang asli itu tidak boleh dipublikasikan. Kalau memang benar ada kitab asli dari Alkitab dan sekarang sudah tidak asli lagi, ya tunjukkan. Jangan buat alasan bahwa kitab asli itu tidak bisa dipublikasikan gitu loh ya. Nah, dalam Tuhan, sebenarnya pernyataan yang sama sudah sering disampaikan oleh beberapa orang di luar sana ya. Mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang sudah palsu, Alkitab yang sekarang tidak benar, Alkitab yang sekarang bukan firman Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya itu ucapan-ucapan lama atau ya klaim-klaim kosong yang sudah lama sering disampaikan oleh orang-orang di luar sana. Tapi saudara dalam Tuhan, sampai saat ini juga ya, mereka belum bisa membuktikan bahwa Alkitab yang sekarang itu palsu dan ada asli ya, dengan mereka menunjukkan kitab asli dari Alkitab sendiri ya. Pertanyaan-pertanyaan tokoh Kristen atau hamba-hamba Tuhan kepada mereka sangat sederhana. Tunjukkan kitab asli dari Alkitab sendiri. Nah, ketika pertanyaan ini disampaikan, mereka pun hanya bisa ngeles dan tidak bisa menjawab, tidak bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan. Ya, dari sini kita boleh melihat bahwa mereka sebenarnya hanya sampaikan klaim kosong ya, hanya membangun narasi atau klaim kosong yang sebenarnya mereka tidak bisa buktikan gitu loh, ya.
Nah, sekali lagi sangat gampang sekali ya untuk menyelesaikan argumen ini. Ya tinggal Pak Ustadz ini menunjukkan kitab asli dari Alkitab gitu loh. Bahkan saudara RK yang di video tadi mengatakan bahwa hari ini juga saya syahadat ya, kalau memang benar Pak Ustadz ini punya kitab asli dari Alkitab sendiri. Tapi itu pun Pak Ustadz ini ya tidak bisa menunjukkan tentang kitab yang asli itu gitu loh, karena dia memang hanya asumsi atau hanya klaim kosong istilahnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya buat Pak Ustadz tadi dan buat orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa Alkitab punya kitab asli dan yang sekarang tidak asli, ya berhentilah mengatakan hal itu. Ya, selama saudara tidak bisa membuktikan apa yang saudara ucapkan, ya berhentilah mengatakan hal itu. Karena kami yakin, kami imani bahwa Alkitab yang sekarang adalah salinan dari Alkitab aslinya. Ya, atau terjemahan dari asli gitu loh. Ya. Dan kami percaya bahwa Alkitab yang sekarang adalah firman Tuhan. Alkitab yang sekarang adalah firman Tuhan yang memberikan kami kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan kekal di dalam kerajaan sorga. Jadi saudara dalam Tuhan, ya tidak ada gunanya ya orang-orang di luar sana mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, Alkitab itu berubah-ubah, Alkitab yang sekarang tidak asli, tapi ada yang asli. Ya, itu tidak mengurangi nilai iman Kristen kita ya. Tidak mengurangi nilai iman Kristen kita. Kita malah mengerti ketika mereka menyampaikan hal itu, ya kita boleh mengerti bahwa mereka tidak paham tentang Alkitab ya. Mereka tidak punya pengetahuan tentang Alkitab itu sendiri. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah mendengarkan argumen antara seorang Kristen dengan Pak Ustadz tadi? Silahkan tulis tanggapan saudara atau komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan di video ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.